Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Kembali lagi bertemu dengan ibu, walaupun dengan suaranya saja. Kita akan berbicara mengenai laporan keuangan perusahaan dagang, ya, di mana ada laporan laba rugi yang akan ibu jelaskan, laporan perubahan modal dan neraca. Nah, kemudian di sini sebelumnya sudah dijelaskan via Zoom Meet ya, mengenai laporan laba rugi, laporan perubahan dan neraca. Nah, kemudian Ibu berikan kembali, Ibu buatkan video pembelajaran lanjutannya, apa yang sudah dijelaskan via Zoom Meet. Mungkin jika ada yang masih belum paham, jadi bisa lihat di video yang Ibu buat ini ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan sehat selalu semuanya. Oke, kita mulai. Ya, seperti biasa kita harus siapkan yang namanya kertas kerjanya. Ya, kertas kerjanya itu sabar narimo. Kita contohnya di sini. Kita mulai. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi ya, di mana kita ambil untuk yang lebih sederhananya lagi, yaitu kita lihat dari sini ya, Ibu tidak menjelaskan mengenai pengertian laporan laba rugi. Nah, dari ikhtisar laba rugi. Ya, dari ikhtisar laba rugi kita ambil dari sini semua. Ya, dari ikhtisar laba rugi. Ya, nah di sini sudah dikelihatan. Nah, ini ikhtisar laba rugi yang sudah di Ibu kuning-kuningin ya. Yang sudah Ibu kuning-kuningkan semuanya ini. Nah, ini komponen-komponen yang masuk ke dalam ikhtisar laba rugi. Nanti kamu lihat, kalau tidak salah sudah Ibu berikan juga kertas kerja sabar narimonya ya. Jadi kalian bisa lihat kembali. Kita lihat. Nah, di sini laporan laba rugi. Toko Sabar Narimo per 31 Desember. Diketahui, kita cari dulu penjualan. Penjualannya berapa? Tadi sudah di kertas kerja kita lihat adalah harganya Rp1.325.000. Kemudian potongan penjualannya sama tadi kita lihat dari tadi ya. Kalau yang tadi di kertas kerja ikhtisar laba ruginya ada Rp8.000. Kemudian ada retur penjualan Rp80.000. Total menjadi Rp88.000 ya. Maka penjualan bersihnya adalah Rp1.237.000 dari mana? Dari hasil penjualan ini ya, dikurangi dengan ini ditambahin ya, dikurangi hasil dari potongan penjualan dan penjualan itu 88.000 menjadi 1.237.000. Kemudian di sini langkah selanjutnya adalah kita mencari harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu kan komponennya adalah persediaan barang dagang awal, ya, pembelian bersih, persediaan barang dagang akhir, ya. Kemudian jadilah harga pokok penjualan. Nah, pembelian bersih itu ada isinya lagi, ya komponennya lagi. Pembelian bersih itu ada beban angkut, ada potongan pembelian, ada retur pembelian. Oke. Nah, kemudian kita uraikan terlebih dahulu dari persediaan barang dagang awal ini ada dari neraca awal. Neraca awal ya tadi kan, ada neraca awal tuh neraca saldo. Nah, neraca saldo yang ada di kertas kerja ya, kemudian neraca saldo atau awal ya, saldo sudah ada ya. Kemudian di sini ada pembelian. Pembelian sama tadi kita lihat dari neraca saldo setelah disesuaikan atau di ikhtisar laba rugi sudah ada ya. Kalau misalkan kita pakai kertas kerjanya pendekatan HPP, berarti kita lihatnya dari NSSD. Tapi kalau kita menggunakan kertas kerjanya laporan laba rugi, pendekatan ikhtisar laba rugi, maka kita pakainya yang di ikhtisar laba rugi saja. Makanya Ibu kasih contohnya, kita bukanya ada ikhtisar laba rugi aja. Ya, kemudian beban angkut pembeliannya adalah 15.000. Berarti pembelian ditambah beban angkut ini ditambahkan menjadi 985.000. Kemudian ada pengurang di sini, ada pengurang. Pengurangnya adalah ya potongan pembelian dan retur pembelian sama kita lihat dari kertas kerja tadi ada 66.000 dan 60.000. Ini semuanya ditambahin menjadi 66.000. Nah, maka untuk mengetahui pembelian bersihnya yaitu 919.000 dari mana? 985.000 dikurang 66.000 menjadi 919.000. Nah, kemudian sebelum ketemu HPP, kita lihat dulu barang yang tersedia untuk jual dan persediaan barang akhir, barang dagang akhir. Barang yang tersedia untuk dijual itu diperoleh dari ya persediaan barang dagang awal nih ditambahin ya, ditambah dengan
Nah, pembelian bersih menjadi ya 1.199.000 dari hasil 280.000 ditambah 919.000 menjadi 1.199.000. Kemudian dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Persediaan barang dagang akhir lihatnya dari NSSD atau neraca akhir dari kertas kerja ya. Neraca saldo setelah disesuaikan atau di neraca akhir. Nah, di sini adalah Rp370.000. Nah, tapi di sini ya diapain Bu? Nah, kita kurangi ya menjadi Rp829.000. Ini terjadi apa? Diketemukanlah yang namanya HPP, harga pokok penjualan. Nah, kemudian kita cari laba kotornya. Laba kotornya berapa? Laba kotornya adalah dari penjualan bersih Rp1.237.000 nih ya di. Nah, kemudian di sini dia dikurangi dengan Rp829.000 ya menjadi Rp408.000 untuk laba kotornya. Sudah diketahui laba kotor, kita lanjut ke beban-beban. Nah, sama dengan yang tadi yang sudah Ibu tandakan kan, udah Ibu tandakan kuning-kuning beban-beban. Ternyata kan di sini Ibu nggak pisahkan beban usaha, beban operasional, tidak Ibu gabungkan saja untuk mempermudah saja ya. Nah, di sini beban usaha. Beban usahanya untuk lebih mudahnya kita cari yang ada tulisannya beban-beban. Ada tuh di kertas kerjanya, di kolom intisar laba rugi ada tulisannya beban-beban. Nah, semuanya dipindahin ya. Nah, di sini karena ini semua sifatnya kalau laporan laba rugi ini kita memindahkan semuanya dari kertas kerja. Beban gaji, ada beban pengiriman, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti di sini ada 100.000 sampai dengan Rp7.000. Nah, ini semua total adalah ditambahkan menjadi total beban. Nah, total bebannya berapa? Rp267.000. Nah, Rp267.000 ini total bebannya. Kemudian, laba bersihnya sebelum ada pendapatan. Nah, laba bersihnya dulu. Nah, diketahui bahwa ada laba bersih, tapi laba bersihnya ada dua nih. Kebetulan laba bersihnya adalah di sini pendapatan bunga. Laba bersihnya itu ditambah lagi ntar dengan pendapatan bunga. Tapi kalau misalkan nggak ada pendapatan bunga, tidak ada pendapatan komisi, tidak ada pendapatan lain-lain, maka ini nggak usah ya. Ini kebetulan di kertas kerjanya ada pendapatan bunga di toko Sabar Narimo. Ini ada pendapatan bunganya. Nah, berarti laba sebelum ada pendapatan di luar usaha adalah Rp141.000. Kemudian ada pendapatan bunga di kertas kerjanya sebesar Rp15.000. Berarti laba bersihnya diketahui adalah Rp156.000. Selesai. Sama dengan yang ada di kertas kerja ya. Tuh 156 ya. Di 156 sama kan? Nah, sekarang kita lanjut ke perubahan modal. Tadi sudah selesai untuk laporan laba ruginya. Sekarang itu adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal sama, kita berbasisnya dari kertas kerja dan laporan laba rugi ya yang sudah ada. Nah, di sini modal awal. Kita ambil modal awal ini diambil dari neraca saldo ya, dan neraca saldo. Nah, ini dari laporan laba rugi ya, dan ini dari kertas kerja atau yang ada di neraca. Oke. Ya, Ibu hapus kembali ya, biar nggak berantakan. Kita lihat lagi. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk yang namanya atau laporan perubahan modal yang dibuat oleh toko Sabar Narimo. Ya, di sini untuk modal awalnya di kertas kerja di neraca saldo, di kertas kerja neraca saldo adalah Rp1.050.000. Nah, kamu cocokkan nanti di situ di kertas kerjanya. Ya, ada Rp1.050.000 modal awalnya. Kemudian laba ruginya adalah laba atau rugi. Nah, kebetulan di sini di laporan laba ruginya adalah laba. Berarti di sini kita tulisnya adalah laba ya. Berarti ini laba, ini coret ruginya berarti laba 156.000.
Kemudian ada prive-nya. Tadi kan di kertas kerja kita lihat ada prive ya. Kita lihat di sini prive di bawah modal biasanya. Nah, itu ada 70.000 nih dia ya. 70.000 rupiah. Kita lihat di sini laporan perubahan modalnya. Nah, di sini ada prive-nya adalah 70.000 ya. Ini ada sudah. Kemudian lengkap ya. Kemudian di sini kita kurangi. Kalau laba dengan prive dikurangi, tapi ketika misalkan labanya itu misalkan rugi berarti ditambahkan. Pakai loginya min ya. Min ketemu min berarti bertambah ya. Nah, kemudian di sini berarti dikurangi menjadi berapa? Hasilnya 86.000. 156 dikurangi 70.000 menjadi 86.000 ya. Nah, kemudian ini adalah penambahan atau penurun. Berarti penambahan karena labanya masih lebih besar dengan price-nya masih ada lebihnya. Berarti adalah penambahan. Nah, ini kita coret aja. Kita nggak pakai. Ini contoh misalkan penambahan atau penurunan ya. Kalau penurunan tulisnya penurunan, kalau penambahan penambahan. Nah, kemudian karena di sininya masih positif atau labanya lebih besar. Itu ya pemahaman sederhana kalian saja bahasanya. Kemudian ternyata modal awalnya 1.050.000, penambahannya ada 86 karena di sini penambah berarti bertambah. Berarti 1.050.000 ditambah 86.000 menjadi 1.136.000 modal akhirnya. Nah, modal akhir ini nanti akan kita gunakan di neraca. Nah, oke, di neraca langsung kita loncat ke neraca. Oke, setelah kita menghitung laporan laba rugi dan laporan perubahan modalnya, kita langsung ke neraca. Nah, kita di neraca ini kita buatkan seperti ini kan, kita ada bentuknya ada dua ya, ada yang kalau misalnya ke samping dan ke bawah. Nah, kita coba yang di sini adalah ada kontrol dan kita lanjut di sini dan kita lanjutkan langsung aja ya. Neraca toko sabar narimo kita bisa ada aktiva dan pasifa. Aktiva dan pasifa kita ngelihatnya di mana? Kita ngelihat lagi di sini di kertas kerja. Nah, ini dia neracanya. Ya, kita lihat dari neraca ini. Nah, neraca ini. Nah, kan di sini yang kita ambil adalah ini. Nih, utang usaha, utang bank, terus apa lagi modal, kan gitu ya. Terus price enggak ya, karena dia sudah ada. Nah, di sini sudah ada tuh. Nah, kita tandakan nih yang enggak masuk-masuk kan tuh, persediaan barang dagang ya. Nah, kenapa ini dikuningkan? Karena dia ada di neraca akhirnya di persediaan barang dagang ya, dikuningkan masuk juga ke ikhtisar laba rugi tadi ya, sama laporannya. Nah, peralatan, terus ada lagi mana lagi? Nanti kalian cocokkan ya. Nah, di sini ada utang, gaji, dan utang bunga. Nah, ini di kolom-kolom derajat tersebut. Nah, kita lihat di sini. Nah, modal ini, tapi modalnya angkanya bukan ini ya. Bukan ini ambilnya, tapi ngelihat dari laporan perubahan modal. Nih dia ya berubah. Tadi kan 1.050.000 jadi 1.136.000. Kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat kasnya tadi kita lihat sudah ada di kertas kerja sebesar dari neraca ya 258.000, piutang usahanya 570.000, persediaan barang dagang akhir 370, tadi perlengkapannya 225.000, asuransi dibayar mukanya adalah 90.000, peralatan 900.000. Kemudian ada akumulasi. Akumulasi kan kalau di neraca itu adalah di kredit ya. Berarti pengurang. Ini ada kita pakai tanda buka kurung ya. Oke, pengurang. Nah, ini semuanya di total dan dikurangi 120.000 menjadi total aktifanya adalah di sini ya 2.093.000. Ini nah hasil aktiva dan pasifa harus sama, harus balance. Ini kan Ibu sudah kerjakan duluan ya, karena sebelumnya sudah. Kemudian di sini ada yang namanya kita masuk ke kolom pasifa, yang tadi yang di kreditnya. Tadi kan salah satunya kita sudah pindahkan di sini akumulasi penjualan karena pengulangan dari peralatan. Nah, di sini pasifanya utang usahanya 440.000 tadi sudah kita kerja. 500.000 utang gaji, 10.000 utang bunganya 7.000 dan modalnya tadi laporan perubahan modal ya 1.136.000. Ditambahkan totalnya menjadi 2.093.000 rupiah. Demikianlah untuk penjelasan Ibu, mengulangi kembali yang dari Zoom Meet ya, mengenai laporan keuangan perusahaan dagang, diantaranya laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca. Untuk tahap pembelajaran kita, basic dasarnya adalah kita harus memiliki kertas kerja, ya. Ya, jadi kita harus punya data awalnya yaitu kertas kerja.
Oke. Jadi kalau kertasnya udah bagus, udah benar, penempatannya udah bagus, insya Allah udah paham, maka laporan laba ruginya juga tidak akan terkendala. Karena laporan keuangan di sini kita hanya memindahkan apa yang tertuang dalam kertas kerja. Demikianlah ya untuk penjelasan Ibu mengenai laporan keuangan. Jika masih kurang paham, jika ada salah dan lain sebagainya, kita apa namanya untuk bisa apa namanya diskusi kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.